Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media. Hari ini kita akan rilis terkait dengan perkara tindak perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah Polres Ogan Ilir, yakni di wilayah Payaraman, Payaraman Ogan Ilir. Untuk tindak pidana ini berdasarkan laporan polisi nomor 10 bulan 6 2023 Polda Sumatera Selatan tertanggal 8 Juni 2023. Ini kita amankan pelaku atas nama Rita Wati binti Sihabuddin dengan 7 korbannya, yakni AF, AL, IN, SR, RSM, FT, dan NT. Namun yang berhasil kami identifikasi untuk korbannya ini korban AF yang sudah kita amankan dan telah kita selamatkan dan berhasil dipulangkan ke keluarganya. Untuk saksi-saksi ini yang telah kita periksa adalah mereka yang menjadi sekaligus korban tindak pidana perdagangan orang ini. Ini terjadi di luar wilayah Republik Indonesia, yakni di Malaysia. Kejadian mulai di bulan Juni di Desa Seri Kembang, Kecamatan Payaraman, dengan tersangka Rita Wati yang menawarkan para korbannya ini pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji di atas rata-rata pendapatan di wilayah kita. Setelah mereka ini sudah diiming-imingi, mereka diajak jalan-jalan, diajak healing ke luar negeri, diarahnya dulu ke wilayah Kepulauan Riau ya, di Batam. Setelah itu mereka dipertemukan dengan orang yang menjemput di sana, kemudian melengkapi dokumen-dokumen seperti paspor yang ada barang buktinya di sini, paspor dari korban, kemudian paspor dari pelaku dengan HP yang digunakan pelaku untuk berkomunikasi dengan para penghubung yang ada di wilayah Kepulauan Riau dan Malaysia. Nah, setelah mereka sampai di sana, mereka diajak jalan-jalan, kemudian sembari melakukan rekreasi atau healing ini, mereka kemudian ditawarkan pekerjaan dengan harapan mereka harus menerima tawaran pekerjaan yang mereka sampaikan pada saat kegiatan healing tersebut. Apabila tidak diterima, maka para korban ini diancam akan ditinggal oleh tersangka atau pelaku ini untuk ditinggalkan untuk balik ke pulang sendiri ke rumahnya. Nah, otomatis dari para korban ini mengikut dari keinginan dari pelaku. Nah, kemudian mereka melaksanakan perjalanan melalui penyeberangan air dan kemudian disambut oleh pengguna dari tenaga kerja tersebut. Ini kemudian berjalan, kemudian terjadilah perjanjian antara pengguna tenaga kerja ini dengan pelaku bahwa 3 bulan gaji pertama mereka ini akan disetorkan kepada pelaku. Otomatis para korban ini tidak menerima gaji selama 3 bulan karena sudah diambil oleh pelaku. Namun karena ada perjanjian lagi, ada pembicaraan lagi antara pengguna ini, sehingga ini dicicil separuh gaji.
Ini menjadi pemicu mereka kemudian memprotes kepada pengguna tenaga ini yang merupakan warga negara Malaysia. Ya, ini dengan wujud mereka menghubungi polisi Malaysia yang ada di sana. Setelah polisi datang, ya, ini kemudian mengamankan ya para korban ini yang sudah diselamatkan ada 2 orang, selebihnya itu masih ada di Malaysia. Yang berhasil kita amankan sekarang, kita selamatkan itu masih ada 2 orang, 4 orangnya lagi, 5 orangnya lagi masih ada di sana. Nah, yang 2 ini kemudian minta tolong kepada polisi di Raja Malaysia untuk diselamatkan. Setelah itu kemudian dipulangkan ke Indonesia dan akhirnya berkomunikasi dengan polisi Republik Indonesia yang ada di perbatasan, kemudian diarahkan, diantar ke Sumatera Selatan dan alhamdulillah sudah dibalikan ke Oganilir ini. Jadi gitu untuk pelanggaran tindak pidana perdagangan orang ini dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dengan denda 120 juta rupiah paling rendah dan paling banyak 600 juta rupiah. Demikian. Pak, korban yang lain ini masih ada di Malaysia, Pak? Yang lain masih ada. Terus apa langkah yang dilakukan terhadap korban yang masih ada di Malaysia? Kami akan berkoordinasi dengan KBRI yang ada di sana. Kemudian nanti ini kita akan kembangkan juga terkait untuk penyelamatan atau pengambilan warga negara Indonesia yang masih ada di sana dulu. Kemudian kami akan kembangkan terkait dengan pelaku-pelaku dan jaringan yang lain. Ini korbannya usianya masih usia belia atau sudah dewasa, masuk dewasa ya. Mungkin ada tambahan, Pak Wadir? Silakan. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati Bapak Kapolres, Kasarasim dan jajarannya, rekan-rekan media. Pertama tentu kita bersyukur pada kesempatan yang baik ini jajaran Polres OI berhasil mengamankan atau menindak pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah OI ini. Kita tahu rekan-rekan sekalian bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang kita anggap serius di bangsa ini. Dan bahkan karena ini kategori kejahatan transnasional, maka pikiran kepolisian, konsentrasi kepolisian boleh kita katakan lebih diarahkan ke sini. Ya, gitu ya. Kemudian yang ingin kami sampaikan bahwa upaya selanjutnya dari jajaran Polres OI kita akan backup, kita akan bersama-sama. Tadi sebagaimana yang Bapak Kapolres sampaikan untuk mengupayakan pengembalian terhadap beberapa orang yang ada di Malaysia sana, kita juga akan coba koordinasi dengan teman-teman imigrasi. Maka memang penanggulangan atau penanganan tindak pidana perdagangan orang ini nggak bisa hanya difokuskan atau tersentral di kepolisian. Kita harus kolaborasi dengan instansi terkait. Kita ada imigrasi, ada Dukcapil, ada Dinas Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian harapan kita tentunya bahwa penegakan atau penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak juga hanya fokus pada penegakan hukum, tapi juga kita harus berpikir bagaimana pencegahannya. Upaya pencegahan ini juga sudah kita gelurakan dan bahkan pimpinan kami Bapak Kapolda membuat sejenis tempat untuk mengadu ya bagi masyarakat melalui Banpol. Mungkin rekan-rekan ada monitor itu yang nomornya 0813700021110. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi ruang atau tempat untuk menyampaikan manakala ada yang kira-kira masyarakat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ini. Sehingga lebih bagus kita mencegah dibandingkan harus menindak lagi gitu ya. Seperti sekarang tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan
masih ada beberapa warga negara kita yang tinggal di atau tertahan di Malaysia sana. Tentu ini kan bukan perkara yang gampang, ya, bukan perkara yang mudah untuk mengembalikannya. Perlu ada langkah-langkah yang lebih intens lagi. Maka kalau kita upayakan dengan pencegahan, mungkin itu jauh lebih mulia. Oleh karenanya kami berharap peran serta dari masyarakat, semua pihak termasuk teman-teman media, untuk bisa memasyarakatkan bantuan polisi ini, memasyarakatkan tentang bagaimana cara-cara untuk bekerja luar negeri dengan benar, ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi untuk jajaran Pak Kapolres dan tim, kami bangga, kami senang sekali bisa eksis untuk mengungkap perkara tindak pidana perdagangan orang ini, dan ini akan tetap kita teruskan sampai kejahatan ini kita nyatakan syukur-syukur kalau bisa sampai zero. Mungkin itu sebagai tambahan dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau untuk jajaran di Polda, Pak, sejauh ini kasus seperti ini apakah hanya di Ogan atau ada kabupaten lain yang cukup signifikan, Pak? Gini, semua wilayah yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini potensial untuk menjadi sasaran dari pelaku. Bukan hanya di OI, di Musyawarah juga ada. Di Polda juga kemarin kita ada menangani. Tempat-tempat lain juga sama. Kenapa saya mengatakan potensial? Karena ada beberapa hal yang menjadi stimulan, menjadi perangsang, menjadi motivasi orang-orang ingin cepat keluar negeri. Yang pertama tadi mungkin sulit mencari pekerjaan di sini misalkan. Atau yang kedua, gaji di sana dianggap lebih tinggi. Lalu yang ketiga, ada cara-cara yang dianggap gampang untuk berangkat ke sana dengan janji-janji yang seperti pelaku lakukan. Nah, dengan beberapa sebab itulah maka wilayah-wilayah yang ada di kita ini boleh kita katakan menjadi penyumbang barangkali, sesuatu penyumbang lah demikian. Di Praumulia juga ada, kemudian Muara Enim juga ada. Ini baru kita amankan kemarin dari Muara Enim. Kemudian dari tadi disebut Musyawas, lalu Murah Tara dan sebagainya, semuanya. Makanya ini yang saya sampaikan kepada kita semua, tidak cukup hanya kepolisian untuk bergerak menjadi signal fighter untuk menangani ini. Kita harus kolaborasi. Seperti itu, Pak. Dan korbannya semuanya organ semua, Pak ya? Pak Rahmat. Korbannya semuanya. Oh gitu. Organiler. Dari 7 orang itu organiler.